الذي قد وفى مصليا على النبي المصطفى وآله مستكملين شرفا وعلينا وجميع المسلمين ما وقف. أما بعد. Sahabat santri yang saya cintai dan mudah-mudahan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini saya akan sedikit membahas tentang salat sunnah. Apa itu salat sunnah? Dan berapa macamnya sih salat sunnah itu? Salat sunnah adalah salat yang jika dikerjakan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa. Tidak berdosa dan tidak berpahala bagi yang meninggalkan. Itu dinamakan salat sunnah. Dari definisi ini bisa lahirlah jenis salat sunnah. Ada berapa sih salat sunnah itu? Salat sunnah ada dua macam. Yang pertama salat sunnah muakkadah. Yang kedua salat sunnah ghair muakkadah. Salat sunnah muakkadah adalah salat sunnah yang sangat dianjurkan karena Rasul sering melakukannya. Kalau salat sunnah ghair muakkadah adalah salat sunnah yang hanya sampai taraf dianjurkan, karena Rasul kadang-kadang menjalankan, kadang-kadang tidak. Itu salat sunnah ghair muakkadah. Lalu kita lanjutkan. Salat sunnah muakkadah itu banyak macamnya. Berbagai macam salat sunnah yang tergolong salat sunnah muakkadah. Yang pertama ada salat sunnah rawatib. Apa itu salat sunnah rawatib? Salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang dikerjakan beriringan dengan salat fardu 5 waktu. Kalau dilakukan sebelumnya dinamakan salat sunnah qabliyah. Kalau dilakukan setelahnya dinamakan salat sunnah ba'diyah. Jadi salat sunnah rawatib juga ada dua. Ada qabliyah, ada ba'diyah. Yang dilakukan sebelum salat fardu berarti salat sunnah qabliyah. Yang dilakukan setelah salat fardu namanya salat sunnah ba'diyah. Oke. Nah, lalu apa? Sebelum hikmah, saya akan menyampaikan apa dalilnya. Ada sebuah hadis riwayat Imam Bukhari menerangkan bahwa Rasul itu menjaga sholat sunnah rawatib sebagai berikut.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداء رواه البخاري. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, saya ingat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Bukhari. Taib. Sudah jelas tadi diterangkan bahwa Rasul sangat menjaga sholat sunnah rawatib. Ada yang qabliyah, ada yang ba'diyah. Lalu sekarang ada pertanyaan, apa hikmah dari sholat sunnah rawatib? Apa manfaatnya dari sholat sunnah rawatib selain kita mendapatkan pahala, tidak mendapatkan dosa? Lalu apa manfaat yang lain? Ada keterangan hadis-hadis menyebutkan manfaat salat sunnah rawatib. Ada manfaat secara umum, ada manfaat secara khusus. Manfaat secara umum dikatakan bahwa orang yang melaksanakan salat sunnah rawatib, Allah akan memberikan istana kelak di surga. Allah akan memberikan rumah, gedung mewah, tempat tinggal yang mewah nanti di surga. Dalam sebuah hadis disebutkan riwayat Imam Muslim sebagai berikut. Man shalla 12 rak'atan tatawwu'an fil yawmi wal laylati bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang melakukan salat sunnah rawatib 12 rakaat sehari semalam, maka Allah akan membangunkan rumah untuknya di surga. Allah sudah berjanji bagi mereka yang menjalankan salat sunnah rawatib tersebut, maka Allah akan membuatkan istana, membuatkan rumah mewah, membuatkan gedung bertingkat, membuatkan tempat tinggal yang indah nanti di surga. Yang kedua, ada manfaat khusus, yaitu bagi sholat fajar atau sholat qabliyah subuh. Apa manfaatnya? Yaitu bahwa sholat sunnah fajar, sholat sunnah qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat sunnah qabliyah subuh lebih berharga daripada hartamu, pangkatmu, dan juga derajatmu di dunia. Karena memang salat sunnah subuh, salat sunnah fajar merupakan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu ada sebuah hadis yang menerangkan tentang ini sebagai berikut. Rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Rawahu Muslim. Dua rakaat salat fajar lebih baik
daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, yaitu hikmah yang ketiga, ini juga hikmah khusus untuk salat qabliyah zuhur dan salat ba'diyah zuhur. Apa? Bahwa Allah akan mengharamkan bagi dia yang menjalankan salat qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur untuk masuk neraka ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Otomatis kita akan dimasukkan ke dalam surga ya Allah bagi mereka yang mengerjakan salat qabliyah ataupun ba'diyah zuhur. Ada sebuah hadis yang menerangkan tentang ini. Man hafadha ila arba'in qabla az-zuhri wa arba'in ba'daha harramahu Allahu 'alan nar. Kemudian hikmah yang terakhir, ini juga termasuk hikmah yang khusus, yaitu khusus untuk orang yang melaksanakan qabliyah asar, bahwa Allah akan memberikan rahmat kepadanya bagi orang yang melaksanakan qabliyah asar. Sebagaimana hadis berikut ini. Rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Alhamdulillah, sudah disampaikan tadi ada 4 hikmah baik secara umum maupun secara khusus bagi orang yang melaksanakan sholat sunnah rawatib qabliyah maupun ba'diyah. Yang pertama, Allah akan membuatkan istana kelak di surga. Yang kedua, Allah akan bawa sholat sunnah rawatib lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang ketiga, Allah akan melarang, mengharamkan bagi mereka yang menjalankan sholat sunnah rawatib masuk ke dalam nerakanya Allah. Yang terakhir, bahwa Allah akan memberikan rahmat kepada mereka yang melaksanakan sholat sunnah rawatib. Hadirin rahimakumullah, sahabat santri yang saya cintai. Terakhir, dari hadis yang tadi saya sampaikan, mulai dari hadis dalilnya sholat sunnah rawatib, kemudian hikmah-hikmahnya sholat sunnah rawatib, dapat disimpulkan ada 20 sholat sunnah rawatib. Mulai dari zuhur, ada qabliyah zuhur 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Ada ba'diyah zuhur 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Ada qabliyah asar 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat tanpa ba'diyah. Maghrib tanpa qabliyah, ada ba'diyah maghrib 2 rakaat. Ada qabliyah isya 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Kemudian ada subuh, qabliyah subuh 2 rakaat tanpa ba'diyah. Jadi ketika dijumlahkan zuhur 4, 4, 8, asar 4, 12. Kemudian maghrib 2 rakaat, ba'diyah 14, isya 2 rakaat, 2 rakaat. Berarti 4 rakaat 18. Kemudian subuh 2 rakaat, 20 rakaat salat sunnah rawatib baik qabliyah maupun ba'diyah. Mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan salat sunnah rawatib dengan khusyuk, dengan sempurna, sehingga kita akan mendapatkan pahala dari Allah, dan juga kita akan mendapatkan hikmah-hikmah dari kita salat sunnah rawatib. Yang penting, salatlah lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Pahala dan yang lainnya, hikmah-hikmah yang lainnya sebagai bonus saja. Allahumma fiq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.